KKB tembaki patroli aparat keamanan di Nduga, sempat terjadi kontak senjata. Melansir dari inews.id, kelompok kriminal bersenjata KKB menembaki aparat keamanan saat berpatroli di daerah rawan, Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023. Serangan KKB ini terjadi di Kompleks Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan, kronologi kontak senjata tersebut terjadi saat tim melakukan patroli di Kompleks Nogolait, Distrik Kenyam, Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 pukul 14.35 waktu Indonesia Timur. Secara spontan, personel mendapat rentetan tembakan dari KKB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa serangan itu. Satu unit mobil Rantis Tambora terkena tembakan pada bagian depan, ujar Beni, Jumat tanggal 26 Mei tahun 2023 malam. Menurutnya, saat ini Polres Nduga dibantu Satgas Damai Cartens dan pasukan TNI meningkatkan patroli serta pengawasan ke daerah rawan pelintasan KKB. Saat ini wilayah Kota Kenyam, Nduga masih relatif aman dan kondusif. Aparat TNI Polri mengendalikan situasi keamanan pasca gangguan KKB dan masih melakukan patroli guna mencegah adanya kejadian serupa, katanya. TNI tembakan ratusan peluru. Pasukan KKB kocar-kacir di Intan Jaya, Papua. Melansir dari bisnis.com, TNI dikabarkan berhasil membuat pasukan KKB Papua kocar-kacir saat melakukan penyerangan di Intan Jaya. Seperti diketahui, teror KKB Papua masih berlanjut. Terbaru mereka menyebar berita hoaks tentang meninggalnya 5 anggota TNI karena ulah mereka. Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf. Herman Taryaman mengakui bahwa saat ini memang ada laporan terkait kontak tembak dengan KKB yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Namun tidak ada laporan korban dari TNI dan Polri. Ini berbeda dari klaim KKB yang menyebut telah membunuh setidaknya 5 anggota TNI dalam penyerangan ini. Tidak ada anggota TNI Polri yang menjadi korban dalam kontak tembak dengan KKB di Kampung Bilogai, ucap Herman Taryaman. Dilansir dari Antara, Rabu tanggal 26 April tahun 2023. Herman menuturkan bahwa kontak tembak terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 April tahun 2024. Saat itu KKB menembaki personal Satgas Yonif 305 TKR yang sedang berjalan dari di Kampung Sambili menuju Kampung Kusage. Dalam penyerangan yang dilaporkan, KKB disebut hanya membawa 2 pucuk senjata api laras panjang. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Laksamana Muda Laksda, Julius Wijoyono memaparkan bahwa KKB belakangan makin intensif untuk menyebarkan berita bohong atau hoaks ihwal kontak tembak dengan 36 prajurit TNI sejak Sabtu tanggal 15 April tahun 2023. Lewat berita bohong itu, dia menambahkan, KKB juga intens untuk meminta dukungan dari kelompok dalam dan luar negeri. Menurut dia, sikap itu menunjukkan kepanikan dari pihak KKB. Apalagi, dia memastikan, korban tewas dari pihak KKB juga terbilang banyak dengan diterjunkannya pasukan TNI untuk operasi penyelamatan. Julius juga mengatakan jika TNI menggunakan ratusan peluru untuk menyerang kelompok bersenjata ini. Bayangkan 36 orang prajurit itu menembak dari ratusan peluru yang dibawa. Nah, dari mereka KKB pasti ada yang matilah. Mereka tidak menyebutkan itu. Breaking news. Pasukan Brimob baku tembak dengan KKB teroris di Sugapa. Kelompok kriminal bersenjata KKB teroris terus melakukan penyerangan terhadap anggota maupun masyarakat di sejumlah daerah di Papua. KKB teroris terlibat baku tembak dengan personel Brimob di kota Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam video yang diterima Okezone, Senin, tanggal 24 April tahun 2023, KKB Papua menyerang pos komando Brimob di Sugapa. Sejumlah personel pasukan Walet Hitam terlihat baku tembak dengan KKB teroris. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa penyerangan KKB Papua tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak Polri.
Beberapa waktu lalu, aparat gabungan TNI Polri juga terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata, KKB, Papua di sekitaran Sungai Bawah Bandara Bilorai, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Baku tembak dengan KKB terjadi sesaat setelah pesawat Smart Aviation mendarat. Rabu, 8/3, Smart Aviation mengangkut kargo dari Kabupaten Mimika. Selanjutnya, pesawat Fabi Air yang akan mendarat diarahkan kembali ke Nabire. Prajurit KKB Papua baku tembak dengan saudara sendiri. Bupati Puncak Papua berharap ini. Melansir dari SUMEKS.co, Willem Wandik, Bupati Puncak Papua Tengah, mengabarkan telah terjadi baku tembak antara dua kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Beoga, Sabtu tanggal 22 April tahun 2023. Willem Wandik mengungkapkan, dari insiden saling tembak antar dua kelompok KKB Papua terdapat korban luka hingga meninggal dunia. Benar adanya peristiwa tersebut, kata Bupati Puncak Willem Wandik dikutip dari berbagai sumber informasi. Namun, Bupati Willem belum bisa memastikan beberapa jumlah warga yang luka dan meninggal dunia, dan dilaporkan beberapa rumah warga yang terbakar. Diterangkan Willem, insiden saling serangan antar dua kubu KKB itu terjadi pada Kamis tanggal 20 April tahun 2023 lalu. Dikatakan Bupati Willem, dua kubu KKB yang bertolak tersebut diduga melibatkan antara kubu JB dan LK serta AK. Lebih lanjut dikatakannya, Kampung Julukoma tempat baku tembak terjadi merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Intan Jaya. Daerah tersebut, lanjut Willem, sering menjadi daerah konflik karena merupakan daerah perlintasan KKB Papua. Sampai saat ini aparat keamanan dikatakan Willem belum bisa masuk ke wilayah tersebut, karena kondisi belum kondusif. Sebagai Bupati, Willem mengaku khawatir karena situasi seperti ini bisa menyebabkan konflik susulan di luar puncak, terutama di wilayah konflik Intan Jaya Yahukimo, Pegunungan Bintang dan daerah lain di Papua.